Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutia Rizky dari Universitas Andalas. Saya merupakan salah satu peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan Pertama tahun 2021 yang berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, saya akan menampilkan mengenai keberagaman yang ada di Sumatera Barat, baik dari keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi, dan yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada pacu jawi atau yang biasa disebut dengan balapan sapi. Nah, ini merupakan olahraga tradisional yang umum diadakan di tanah datar, di mana setiap tahunnya dalam 1 bulan itu terdapat 4 wilayah yang mengadakan acara ini secara bergiliran, mulai dari Kecamatan Pariangan, Rambatan, Limakaum, dan Kecamatan Sungai Tarap. Pacu jawi ini diadakan di tanah berlumpur sehingga nuansanya lebih ekstrim. Nah, pacu jawi ini merupakan ale anak nagari Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan setiap usai panen padi, di mana tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas panen yang diberikan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, pacu jawi memiliki banyak makna. Salah satunya ialah mengingatkan masyarakat untuk berjalan lurus dan mampu bekerja sama dengan baik tanpa bersinggungan. Nilai luhur disebutkan juga terkandung di dalam tradisi ini. Selain meningkatkan silaturahmi, pacu jawi juga mengenalkan adat dan budaya. Manfaat lain, ternyata pacu jawi ini meningkatkan harga sapi sehingga bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya adalah upacara tabui. Tabui atau tabot yang berarti peti kayu merupakan istilah yang merujuk pada legenda mengenai keberadaan makhluk berwujud kuda bersayap dan berkepala manusia yang disebut dengan burok. Upacara tabui merupakan upacara tahunan yang telah dilaksanakan sejak abad ke-19 di Tanah Minang. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib pada tanggal 10 Muharram. Upacara tabui memiliki 2 macam, yaitu tabui pasa dan tabui subarang. Namun masih dari satu tempat yang sama, yaitu daerah Pariaman. Upacara ini sendiri memiliki 7 rangkaian upacara. Acara puncaknya adalah pelaksanaan ritual tabui naik pangke yang dilakukan dengan hoyak tabui. Untuk acara penutupan, tabui tersebut diarak menuju Pantai Gandoriah untuk dilayarkan ke lautan bebas. Selanjutnya adalah tradisi makan bajamba. Tradisi makan bajamba ini adalah tradisi yang turun-temurun yang berupa kegiatan makan bersama-sama di tempat khusus yang sudah ditentukan. Nah, acara kebersamaan ini sering dilaksanakan pada acara penting seperti acara nikahan, keagamaan, dan kegiatan penting lainnya. Acara ini bisa dihadiri oleh puluhan bahkan ribuan orang yang nantinya dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Kelompok ini kemudian membentuk lingkaran atau memanjang dengan makanan yang sudah dihadapkan. Adab dalam tradisi kental ini dipengaruhi oleh ajaran Islam, terutama hadis. Beberapa adab dalam tradisi ini diantaranya ialah seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua. Secara harfiah, makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana duduk dan makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Prosesi makan bajamba biasanya didahului dengan pertunjukan kesenian Minang dan berbalas pantun atau biasa dikenal dengan pantun pasambahan oleh pemangku adat dan ninik mama masing-masing kaum sebagai bentuk penghormatan kepada para undangan yang hadir. Nah, yang terakhir adalah tradisi Bataga Penghulu, di mana tradisi adat kerajaan ini merupakan suatu kegiatan yang mengkultuskan seorang datuk menjadi seorang penghulu. Makanya, syarat untuk menjadi seorang penghulu juga bukan sembarangan. Ada beberapa kriteria khusus yang ditentukan oleh peraturan adat. Untuk menobatkan seseorang menjadi penghulu tidak dapat dilakukan oleh pihak keluarga saja, namun harus ada terlibat pihak karapatan adat nagari.
Saat peresmian juga dianggap sah jika berdasarkan petitih turun-temurun, yaitu Maangke Rajo Sakato Alam, Maangke Panghulu Sakato Kaum. Berbicara mengenai isu toleransi yang sempat terjadi beberapa tahun yang lalu di Sumatera Barat, di mana keberagaman dan kerukunan antar umat beragama di Minangkabau ini sempat terusik, yang membuat publik bertanya-tanya seperti apa kehidupan bertoleransi kerukunan yang multikultur di Sumatera Barat. Lalu, seorang pengamat multikultur Universitas Negeri Padang menyebut bahwa multikultur di Sumatera Barat ini berbeda dengan daerah yang lain, di mana di Sumbar itu sebaran penduduknya masih dominan dan hampir di atas 80% adalah masyarakat asli Minangkabau dan beragama Islam. Sisanya ialah masyarakat yang bukan orang Minangkabau dan beragama selain Islam. Jikapun ada etnis dan agama lain yang hidup di sana, mereka tetap dapat tinggal dan hidup berdampingan. Hanya saja kehadiran orang non-Minangkabau di Sumbar, sebaran mereka dalam kelompok yang kecil. Tempat tinggal mereka tidak berbaur secara langsung. Contohnya ialah di Kota Padang. Di sana terdapat beberapa kampung yang dihuni oleh masyarakat etnis lain dan rata-rata bukan beragama Islam. Contohnya itu ada Kampung Nias, Kampung Cino atau disebut juga dengan wilayah Pondok, Kampung Kaliang, Kampung Jawa, dan Jondul. Sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman itu terdapat Sungai Bulu Barat. Namun, jika dilihat lebih dekat, ada juga yang tinggal di tengah-tengah orang pribumi, di mana mereka itu hidup dengan tentram dan damai. Selama ini, menurut pengamat tersebut, tidak ada gesekan antara penduduk asli dan pendatang di Sumbar, di mana mereka bisa membangun daerah bersama-sama, baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, sosial, dan sebagainya. Pendatang dan pribumi hidup rukun dan tentram, di mana buktinya tidak ada orang luar Minangkabau yang terpaksa harus eksodus karena terjadi pergesekan atau perselisihan, di mana itu membuktikan bahwa orang Minangkabau itu terbuka dan toleran. Kedamaian di Sumbar itu tidak terlepas dari filosofi adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Minang. Filosofi itu juga ditanamkan kepada para pendatang, yakni malako. Artinya, setiap para pendatang harus melekat atau mendekat. Dalam sosiologi itu disebut dengan asimilasi. Filosofi Malako itu juga dipakai oleh orang Minang jika mereka merantau ke daerah lain. Mereka menganut falsafah, di mana bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Maksudnya, di mana kita berada, di sana kita mengikuti aturan hidup yang berlaku. Menurut pengamat sendiri, orang Minangkabau itu sangat terbuka dan toleran terhadap pendatang, apapun etnis, suku, dan agamanya. Mereka bisa saja menerima dari luar sepanjang tidak berbenturan pada akidah yang mereka anut. Masyarakat Minangkabau memegang teguh falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Artinya, agama lain diberikan tempat khusus supaya tidak bercampur masalah sosial dan keagamaan dan masalah publik dan private. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.